Baik, untuk pertanyaan pertama, apa saja jenis-jenis alergi yang paling umum terjadi? Untuk penggolongan alergi, sebelumnya kita harus membahas terjadinya alergi tersebut. Alergi terjadi karena eh, bergabungnya antigen. Nah, antigen ini yang kita sebut alergen dengan antibodi yang ada di dalam tubuh manusia. Alergen ini atau antigen ini biasanya adalah kelompok protein yang menyebabkan penggabungan dengan antibodi dalam tubuh sehingga timbul reaksi berlebihan. Nah, kalau jenis-jenis alergen itu ada banyak ya. Yang umum juga misalnya debu rumah. Debu rumah ini misalnya dicemari oleh serabut kapuk atau kutu-kutu yang ada di dalam debu rumah itu yang cukup sering menimbulkan reaksi alergi. Reaksi alergi yang lain adalah dari protein yang ada di dalam makanan. Ya, misalnya makanan laut itu cukup sering, udang, cumi, ikan. Ya. Bisa juga dari makanan dalam bentuk telur juga bisa karena protein tertentu itu menimbulkan reaksi. Ada juga dari susu, ya, terutama pada anak kecil itu bisa timbul alergi itu makanan berbagai jenis makanan ya. Kemudian ada juga yang dari obat. Nah, obat ini tergantung kepekaan seseorang ya, karena tidak suatu obat tidak semua orang alergi terhadap obat itu, hanya orang-orang tertentu saja. Misalnya ada yang alergi terhadap penisilin, si A alergi, si B belum tentu. Nah, ada alergi yang ringan, ada alergi yang berat. Yang paling berat adalah kalau terjadi dua hal yang berat adalah Stevens-Johnson syndrome dan anaphylactic shock. Ya. Kalau Stevens-Johnson syndrome ini adalah reaksi alergi berlebihan pada kulit dan lubang-lubang mulut, hidung, mata, mulut, sekitar mulut ya yang sering, dan sampai seluruh tubuh. Ini yang kalau berat sekali bisa juga menimbulkan kematian. Yang berat kedua adalah reaksinya adalah pada pembuluh darah. Ya. Terjadi yang disebut anaphylactic shock. Anaphylactic shock itu artinya tensi mendadak turun karena melebarnya pembuluh darah, timbul pada reaksi alergi yang tiba-tiba. Ini juga berbahaya, menimbulkan kematian. Banyak terjadi pada obat-obat yang dimasukkan lewat suntikan atau infus. Selain yang berat-berat ada yang ringan ya. Yang ringan itu bentuknya mulai dari pilek saja seperti hidung berair, kemudian ada yang bentol-bentol kecil pada kulit atau sampai bentol-bentol besar, gatal, kemudian bisa menghilang dengan sendirinya bila tidak ada kontak lagi ya. Ada juga yang dalam bentuk sesak nafas, batuk dan lain-lain itu pada seperti asma. Baik, pertanyaan pertamanya adalah apa saja jenis-jenis alergi yang paling umum terjadi? Jenis-jenis alergi yang sering terjadi itu ada alergi makanan, alergi obat, alergi debu, ada juga alergi bulu binatang. Apa saja jenis-jenis alergi yang paling umum terjadi? Jenis alergi yang sering terjadi itu ada beberapa, di antaranya alergi karena makanan. Biasanya ada contohnya orang yang alergi karena telur, susu yang protein tinggi, kemudian kacang. Terus yang sering juga adalah seafood atau makanan laut. Terus selain alergi makanan ada juga alergi pada kulit. Nah, itu karena sistem kekebalan tubuhnya itu bereaksi berlebihan pas misalnya kena udara dingin, nah dia bisa biduran atau bentol-bentol merah. Terus jenis alergi yang lain itu ada alergi debu. Kemudian ada juga orang yang mengalami alergi karena obat. Lanjut ke pertanyaan 2. Fakta atau mitos? Apakah orang bisa sembuh dari alergi seiring bertambahnya usia? Fakta ya, fakta sebagai contoh begini. Faktanya pada anak kecil yang alergi susu, nah otomatis kalau suatu saat dia tidak minum susu lagi, kan nampaknya sepertinya sembuh. Itu yang pertama. Pada orang dewasa juga kalau dia sudah telaten terhadap dirinya, dia tahu bahwa misalnya dia alergi terhadap udang gitu misalnya, dia
bisa mengendalikan diri, jadi tidak lagi memakan udang atau produk-produk yang berisi udang. Nah, jadi sepertinya dia sembuh karena dia sudah mengeliminir atau menjauhkan dari alergen tadi, sumber-sumber yang menimbulkan alergi. Meskipun sesungguhnya sedikit sekali yang sembuh sempurna. Ya, artinya kalau dia terpapar lagi bahan alergi itu, dia bisa mendadak sakit. Jadi kambuh lagi seperti gejala awal. Peristiwa desensitisasi. Nah, contohnya ada orang alergi telur, katakanlah gitu. Dia makan telur, tapi sedikit lama-lama dia tidak alergi lagi. Jadi bisa tubuh gitu. menyesuaikan diri. Jadi prinsipnya bisa Bisa. sembuh. Malah dipakai di dalam pengobatan desensitisasi namanya. Dia dulunya sensitif, di desensitisasi artinya dia dikasih tetapi dikit-dikit lama-lama sembuh. Untuk yang pertanyaan berikutnya, apakah seseorang bisa sembuh dari alergi seiring bertambahnya usia? Bisa, tergantung itu alerginya seperti apa. Terus alergi pada sebagian kasus anak-anak misalnya, dia itu akan bisa membaik seiring bertambahnya usia. Apakah seseorang bisa sembuh dari alergi seiring bertambahnya usia? Tergantung, tidak selalu. Ada waktu anak-anak, alergi yang dialami waktu anak-anak bisa hilang dengan sendirinya karena seiring bertumbuhnya perkembangan tubuh, metabolismenya menjadi lebih baik, gizi yang masuk ke badan lebih baik, sistem kekebalan menjadi lebih kuat, bisa aja dia sembuh. Tapi ada juga alergi yang muncul pada orang yang sudah dewasa. Nah, itu biasanya nggak serta-merta dapat sembuh dengan sendirinya. Lanjut ke pertanyaan 3. Fakta atau mitos, semua orang yang alergi susu tidak bisa minum susu sama sekali? Mitos itu. Oh, mitos. Karena susu juga ada banyak jenis kan. Misalnya kalau dia alergi terhadap susu sapi, dikasih dia susu kedelai ya tidak dia alergi. Jadi misalnya pada anak kecil itu alergi susu formula yang diambil dari sapi, tapi dia tidak alergi terhadap susu dari ibunya. Untuk yang ketiga, apakah semua orang yang alergi susu tidak bisa minum susu sama sekali? Seharusnya sih bisa ya, karena kalau misalnya alergi terhadap susu sapi, itu bisa dialihkan ke susu kedelai gitu kan bisa. Apakah semua orang yang alergi susu tidak bisa minum susu sama sekali? Sebaiknya sih iya, tidak usah minum pemicu yang menyebabkan alergi. Kalau memang orang itu dia alergi susu sapi misalnya, ya nggak usah minum susu sapi. Kalau dia minum susu sapi pasti reaksi tubuhnya akan muncul lagi berlebihan, itu yang disebut alergi kan. Nah, kalau dia bisa nggak minum susu, ya bisa, cari aja susu kedelai misalnya. Jadi jangan mengonsumsi makanan yang memang menjadi pemicu munculnya alergi. Apakah alergi bisa disembuhkan secara permanen? Fakta atau mitos? Fakta. Jadi bisa sembuh permanen ya, seperti tadi. Kalau secara mendadak ya tentu tidak bisa ya. Kalau dia bisa mengeliminir bahan alergi, otomatis dia tidak kambuh, kan berarti sembuh. Tapi kalau dia kontak lagi, dia sakit. Tapi bila dilakukan kontak berulang, pelan-pelan terjadi desensitisasi, dia tidak sensitif lagi, berarti sembuh. Apakah alergi bisa disembuhkan secara permanen? Kalau permanen sih agak susah juga ya, tapi kemungkinan juga ada yang bisa sembuh, tapi tidak permanen gitu loh. Yang keempat, apakah alergi bisa disembuhkan secara permanen? Setahu saya alergi itu umumnya tidak bisa disembuhkan secara permanen. Karena setahu saya juga tidak ada obat yang bisa menyembuhkan alergi. Yang ada itu adalah obat yang meredakan atau mencegah munculnya gejala alergi. Apakah alergi makanan bisa menyebabkan kematian? Jadi bisa, tetapi sangat jarang. Seperti tadi, kalau dia sangat alergi terhadap udang misalnya, dia dapat udang, bisa terjadi anafilaktik shock yang menimbulkan kematian. Tapi lebih jarang. Lebih sering adalah obat-obat yang dikonsumsi atau diberikan lewat suntikan. Itu ya. Kalau makanan agak jarang, tetapi tetap bisa, peluangnya tetap ada, tapi jarang.
Kelima, apakah alergi makanan bisa menyebabkan kematian? Dari sebagian kasus sih biasanya ada, tapi itu sedikit sekali kemungkinan untuk sampai meninggal. Oh, Cuman kalau dia misalnya pasti kalau dia sudah alergi terhadap makanan, dia pasti cepat ke aparat kesehatan ya, ke petugas kesehatan. Jadi bisa ditangani secara cepat. Misalnya dari makanan dia sesek makan sesuatu, kalau dia pasti dia sudah cepat ditangani, itu jarang sih. berikutnya, apakah alergi makanan bisa menyebabkan kematian? Bisa, bisa. Contoh, misalnya saya alergi telur. Ketika saya makan telur, itu gejala yang muncul di badan saya adalah bengkak, merah, gatal, panas. Kemudian teman saya, dia juga alergi telur. Tapi bentuk alergi yang muncul adalah dia sesak nafas. Nah, itulah kenapa alergi itu bisa nggak menyebabkan kematian atau ke arah yang berbahaya. Bisa, karena respon alergi badan masing-masing orang itu berbeda. Nah, ketika reaksi alerginya itu berat atau anafilaksis, nah itu bisa membahayakan nyawa. Apa saja langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari reaksi alergi yang parah? Ya, pertama harus diketahui tubuh itu alergi terhadap zat apa. Kalau sudah diketahui, ya lakukanlah langkah menjauhi sumber tadi. Misalnya alergi terhadap bantal pakai kapuk, ya sekarang pakai bantal spon. Alergi terhadap makanan ikan misalnya, Jangan makan ikan. jangan makan ikan. Alergi terhadap telur, jangan makan telur. Nah, ada juga orang yang tidak tahu dirinya alergi apa. Nah, untuk kondisi tersebut harus dilakukan tes kulit dengan mencoba di kulitnya itu ditutulkan zat-zat berbagai macam zat sampai ketahuan bahwa dia alergi terhadap apa misalnya dideteksi cairan udang, cairan susu, obat juga. Akhirnya ketemu jenis itu. Setelah ketemu ya dijauhi dan tidak terpapar lah oleh zat tersebut. Ada juga yang reaksi ringan tidak diketahui, langsung diberikan obat golongan obat antihistamin namanya. Karena histamin yang dibentuk oleh sel tubuh dinetralisir dengan antihistamin. Jadi ini sebenarnya coba-coba saja, jadi diobati sebelum timbul gejala. Untuk yang terakhir, apa saja langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari reaksi alergi yang parah? Untuk menghindari alergi yang parah itu kita sih harusnya menghindari ya Iya. faktor-faktor penyebab kita alergi ya, faktor alergennya itu. Apa saja langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari reaksi alergi yang parah? Untuk menghindari reaksi alergi yang parah, yang jelas satu, hindari sumber pemicunya. Jadi kita memang sebelum kita menghindari berarti kita harus mengetahui dulu apa sih sumber pemicu alergi yang muncul pada badan kita. Setelah kita mengetahui, yang kedua adalah kita harus menghindari, jangan malah dicari tapi menghindari. Yang ketiga, tetap harus menyediakan obat alergi, karena udah tahu nih misalnya kita alergi makanan tertentu. Nah, kita tetap harus jaga dengan menyediakan stok obat alergi yang memang kita butuhkan, sehingga apabila reaksi alergi itu muncul tiba-tiba, kita bisa langsung menanganinya dengan meminum obat sesuai dosis.